Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa disilakan. Oke, berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Pernahkah anak-anak mendengar kata pencemaran lingkungan? Bagus. Jika kalian sudah pernah mendengar, maka akan semakin membantu dalam proses belajar kita hari ini. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita tahu dulu apa saja tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik setelah mengikuti proses belajar hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Zat-zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Nah, polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, secara umum, pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, derajat keasaman maupun rasanya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, pada sumur, pada sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air bisa berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Nah, jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik berbau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Adapun yang berupa limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna yang mengandung asam belerang, berbau menyengat.
seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua, bekas mesin-mesin atau kendaraan. Yang ketiga, limbah pertanian. Pertanian juga dapat berakibat terjadinya pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian berupa obat-obatan pembasmi hama penyakit atau pestisida, misalnya insektisida, dan pupuk organik, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat juga menyebabkan tumbuh suburnya eceng di perairan kolam, sungai, waduk, dan danau. Apa saja dampak pencemaran air? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Dan yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan yang ketiga, pengelolaan ekstraksta. Pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Pencemaran udara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pencemaran udara primer, dan yang kedua, pencemaran udara sekunder. Apa itu pencemaran udara primer? Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor-faktor penyebab pencemaran udara secara umum itu hanya ada 2 saja. Yang pertama, aktivitas alam. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadinya pemanasan global. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan serta tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara serta berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang kedua adalah aktivitas manusia. Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, asap-asap industri. Yang ketiga, asap kendaraan. Yang keempat, asap rokok. Dan yang kelima, senyawa-senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Pencemaran udara memberikan dampak. Yang pertama, gangguan kesehatan manusia. Yang kedua, merusak tumbuh-tumbuhan dan juga ekosistem hewan. Yang ketiga, efek rumah kaca. Dan yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan
di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat pembuangan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kemudian, kelembagaan, kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Yang ketiga, limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Pencemaran tanah memberikan dampak yang pertama, gangguan kesehatan manusia. Yang kedua, merusak ekosistem. Dan yang ketiga, penurunan hasil pertanian. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama, remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Sedangkan pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Yang kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, karbon dioksida dan air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular, arbuskular, mycorrhiza atau disingkat FAM. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain, seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Oke anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa disilakan. Oke, berdoa selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.